Selamat datang di tutorial Microsoft Excel 2007 sesi yang ke-6. Tutorial sesi ke-6 ini akan membahas mengenai pivot table. Perlu diketahui bahwa di sesi yang kelima kita sudah membahas mengenai format cells antara lain. Oke, kita mulai saja. Kita sekarang telah masuk kepada software Excel. Lantas kita akan membuat suatu contoh, misalkan di kolom A baris pertama ini atau di sel A1 ini kita masukkan produk, penjualan, kemudian harga pokok penjual, kemudian laba kotor, kemudian biaya penjualan, biaya yang terkait lah. Lantas di kolom G adalah EBIT atau laba sebelum pajak. Di kolom H adalah laba setelah pajak. Perlu kita ketahui juga bahwa kolom bisa kita sesuaikan lebarnya sesuai dengan isinya dengan cara melakukan double klik kiri di bagian antar kolom. Misalnya di sini antara kolom G dan kolom H kita lakukan double klik kiri. Kita rubah dulu saja kolom F menjadi biaya admin dan kantor. Oke, seperti ini. Kita tekan caps lock. Produk misalkan saja produk A, kemudian produk B, produk C, produk D, produk E. Penjualan misalnya 1 juta, 2 juta, 1.500.000, 1.750.000, 2.500.000. Sebagaimana sudah dibahas di tutorial sesi yang sebelumnya, format bisa kita rubah. Format cells, tab number, kategori, use 1000 separator, decimal places-nya 0. Oke. Jadi seperti ini. Produk A penjualannya 1 juta, produk B penjualannya 2 juta. Kemudian harga pokok penjualan misalkan saja 500.000, 800.000, 900.000, 900.000, 1 juta, 1.150.000. Kita tahu dalam akuntansi yang disebut sebagai laba kotor sederhananya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kita copy ini bisa dengan Ctrl C. Oke, saya tekan Ctrl bersama dengan C, kemudian di sel di bawahnya saya tekan Ctrl bersama dengan V. Yang di copy ke bawah secara otomatis bukanlah angka 500-nya akan tetapi rumusnya, formulanya. Di bagian atas formulanya adalah B2 dikurangi C2. Bila kita copy formula ini
lalu kita paste ke baris ketiga, kita tidak lagi mendapatkan B2 dikurangi C2, akan tetapi B3 dikurangi C3. Di pojok kanan bawah ada tanda kotak, ini kita hover atau kita arahkan kursor mouse ke sana. Setelah muncul tanda plus, kita klik kiri, lantas kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Dengan sendirinya rumus-rumus di bawah akan mengikuti rumus di atasnya. Kemudian biaya penjualan, andaikan saja ini 300.000, ini 500.000, ini 600.000, 120.000, 375.000. Kemudian biaya admin dan kantor menjadi 300.000. Biaya admin dan kantor sama untuk semua produk. Ini adalah biaya kantor. Dan misalkan saja sama untuk semua produk, dia harus sama. Kemudian laba sebelum pajak dan bunga ini sama dengan laba kotor dikurangi biaya penjualan dikurangi biaya admin. Enter. Kita copy ke bawah. Sip. Kemudian kita akan mendiskusikan juga, membahas juga cara insert. Klik kanan di sini, insert pajak. Pajak misalnya 20%. 20% kita tulis 0.2. Klik kanan, format cells, number atau percentage saja. Percentage dia akan menjadi 20%. Agar lebih bagus ini diatur. Kemudian laba setelah pajak sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dikurangi kurung buka laba sebelum pajak dan bunga yang dikali menggunakan tanda asterik atau biasanya disatukan menjadi satu dengan tanda 8 dikali H atau 20%, kemudian kurung tutup, enter. Kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah. Di sini diasumsikan bahwa tidak ada hutang sehingga tidak ada bunga. Kita hapus saja bunganya, kita atur. Selanjutnya kita bisa membuat pivot table terhadap data yang telah kita miliki. Pivot table kita lakukan dengan insert pivot table, kemudian select a table or range. Kita masukkan dari sini ke sini. Kemudian di existing worksheet saja agar tampilannya menjadi lebih mudah. Ini bisa kita rubah di worksheet yang baru atau di sini. Anggap saja di sini tempatnya di sini. Kemudian ketik di sini. Lantas kita pilih. Misalkan saja kita pilih produk, penjualan, laba kotor, laba sebelum pajak dan laba setelah pajak. Lantas kita ini saja, kita close, kita amati dulu. Kita bisa membuat satu pivot table seperti ini agar tampilan lebih bagus. Kita zoom out. Seperti ini tampilannya.
di row labels ini kita bisa memilih produk apa saja yang akan kita tampilkan. Taruhlah kita hanya akan memilih produk A, B, C. Ketik OK, maka di sini akan muncul, yang akan muncul di sini hanyalah produk A, produk B, dan produk C. Misalkan saja kita akan melakukan pemilihan berdasarkan sum of penjualan. Kita bisa membuat move to report filter. Nah, oke. Bagian produk kita masukkan semuanya atau dengan cara select all. Oke. Setelah semua produk masuk, penjualan, kita bisa melakukan seleksi. Misalkan kita akan menampilkan hanya penjualan yang berada di atas tingkat 2 juta. Produk apapun yang penjualannya di bawah 2 juta kita hilangkan tanda centang, klik OK, maka secara otomatis Excel akan melakukan pemilihan berdasarkan penjualan. Sekian tutorial mengenai pivot table ini. Terima kasih.